Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrul Menafiah dengan NPM 22083010081. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir terkait kegiatan studi independen di Bangkit Academy led by Google, Goto, dan Traveloka dalam bidang Machine Learning Learning Path, yaitu sebuah program studi independen untuk membentuk kesiapan karir mahasiswa dalam bidang IT yang dipimpin oleh Google, Goto, dan Traveloka. Program ini menawarkan tiga pilihan jalur, yaitu Machine Learning Path, Mobile Development, dan Cloud Computing Path. Kemudian, di sini capstone project yang telah saya kerjakan yaitu sebuah aplikasi yang bernama AI Academy, yaitu aplikasi pendidikan dengan fitur chat bertanya jawab menggunakan algoritma bidirectional STM. Untuk metodologinya, kami menggunakan dataset IndoQA yang dapat diakses di Hugging Face dan menggunakan algoritma bidirectional STM yang memiliki alur kerja sebagai berikut. Selanjutnya, untuk mengerjakan proyek ini, pertama-tama melakukan pengumpulan data yaitu pencarian dataset yang bersumber dari internet, contohnya Kaggle atau Hugging Face, lalu kemudian melakukan exploratory data analysis yang mencakup pengenalan dan pemahaman terhadap dataset tersebut. Kemudian dilakukan pre-processing data, yaitu berupa data teks. Di sini kami melakukan uh, tokenisasi, embedding, dan lain sebagainya. Yang kemudian pembuatan arsitektur model, yang di sini kami menggunakan deep neural network dan bidirectional STM dengan framework TensorFlow. Kemudian hyperparameter tuning, lalu kemudian dilakukan pelatihan model dan tahap yang terakhir yaitu pengujian model. Selanjutnya di sini merupakan arsitektur dari model ini. Kemudian di sini rangkuman dari arsitektur model yang telah dibuat. Selanjutnya ini merupakan hasilnya. Dapat dilihat semakin lama akurasi yang dihasilkan semakin besar dan loss yang dihasilkan semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa model telah di-training dengan baik dan ini merupakan hasilnya. Yang pertama yaitu Natural Language Processing. Natural Language Processing atau NLP adalah sebuah bidang ilmu komputer kecerdasan buatan dan linguistik yang terutama berfokus pada interaksi antara komputer dengan bahasa manusia atau bahasa alami. NLP berfokus pada area interaksi manusia dan komputer. Pandangan sederhana ini menyatakan bahwa kalimat dalam sebuah teks pertama-tama dianalisis berdasarkan sintaksisnya yang menyediakan urutan dan struktur yang lebih sesuai untuk dianalisis dalam hal semantik atau makna literal. Tapi ini kemudian diikuti oleh analisis pragmatik di mana makna ujaran atau teks dalam konteks tersebut ditentukan. Lalu di sini merupakan workflow yang dilakukan yaitu raw data, lalu kemudian dapat dilanjutkan pada tahap pre-processing, kemudian feature engineering, split data, create model, dan evaluate model. Pada studi kasus ini, saya menggunakan dataset Sonnet yang berisi 2000 baris data berupa teks, kemudian dilakukan pre-processing seperti tokenisasi pada teks, yaitu dapat dilihat sebagai berikut, lalu melakukan embedding, dan melakukan feature engineering, di mana pemilihan data X dan data Y yang akan digunakan. Kemudian di sini merupakan struktur dari proses NLP. Di sini kami menggunakan bidirectional STM. Lalu untuk outputnya menggunakan units dari jumlah total words dan activation function softmax. Lalu menggunakan loss categorical cross entropy dan optimasi Adam. Kemudian di sini dilakukan pengujian model, yaitu dilakukan pengetesan dengan menginputkan teks help me Obi-Wan Kenobi, you are my only hope, dan diminta untuk memproses 100 kata. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian mata kuliah selanjutnya itu deployment aplikasi. Deployment aplikasi dapat didefinisikan sebagai proses yang berlangsung antara pengadaan dan eksekusi perangkat lunak. Deployment aplikasi dapat dianggap sebagai sebuah proses yang terdiri dari sejumlah aktivitas yang saling terkait, termasuk peluncuran aplikasi di akhir siklus, pengembangan konfigurasi perangkat lunak, instalasi perangkat lunak ke dalam lingkungan eksekusi dan aktivasi perangkat lunak. Di sini merupakan workflow-nya. Yang pertama itu data processing, yang kedua adalah modeling, dan tahap ketiga adalah deployment. Pada studi kasus, kami menggunakan dataset Fashion MNIST. Pertama-tama dilakukan pre-processing sebagai contohnya yaitu normalisasi data pada gambar. Kemudian dilakukan pembuatan arsitektur model yang di sini menggunakan convolutional layer dan max pooling. Lalu di sini melakukan ekspor model yang telah dilatih. Kemudian disimpan model tersebut. Lalu di sini mencoba menggunakan model tersebut dan ini kode untuk menampilkan hasil gambar dari model yang telah dibuat. Lalu di sini dapat dilihat bahwa model tersebut dapat berjalan dengan baik. Sebagai bukti yaitu model tersebut dapat mengklasifikasikan gambar sepatu boot dengan akurasi sebesar 99% dan ternyata benar gambar ini merupakan gambar sepatu boot. Kemudian itu
yang ketiga adalah data storytelling. Data storytelling adalah seni yang menggabungkan 3 elemen utama, yaitu data, narasi, dan visualisasi yang menyampaikan informasi secara efektif. Data merupakan hal yang paling mendasar dari topik terkait terkait data yang kemudian digunakan untuk membangun narasi dan visualisasi. Proses ini merupakan bagian penting dari analisis data yang lebih besar yang bertujuan mengubah data menjadi tindakan. Dengan menambahkan narasi, kita dapat menjelaskan kepada audiens apa yang terjadi dalam data dan mengapa wawasan tertentu pada data merupakan hal yang penting. Di sini adalah workflow dari data storytelling, di mana kita harus memiliki data, lalu menambahkan narasi, kemudian menambahkan visualisasi agar audiens dapat memahami tentang data yang kita sampaikan. Kemudian ini merupakan contoh data storytelling yang baik, yang merupakan penyampaian secara visualisasi, di mana di sini terdapat perbedaan warna dan terdapat keterangan warna yang dimiliki. Di sini merupakan studi kasus data storytelling, di mana saya menggunakan Streamlit untuk menyampaikan kepada para audiens tentang data yang dimiliki. Nah, contohnya yaitu di sini pertama-tama dibuat sidebar terlebih dahulu agar terdapat kalender, karena data ini merupakan data time series. Kemudian di sini juga terdapat kode untuk menampilkan visualisasi. Nah, dapat dilihat dalam dashboard Streamlit, terdapat kalender yang user dapat input sesuai keinginan mereka, lalu nanti visualisasinya berubah seiring sesuai dengan waktu yang mereka input, dan visualisasinya di sini terdapat pergerakan kadar CO seiring berjalannya waktu, dan di sini juga terdapat visualisasi terkait kandungan SO2 yang tertinggi dan terendah dalam setiap stasiunnya, yang dimana di sini saya menambahkan penekanan warna pada diagram datang agar audiens dapat memusatkan perhatiannya pada stasiun yang memiliki kadar SO2 tertinggi dan yang terendah. Kemudian yang selanjutnya adalah intuisi dan wawasan data. Intuisi dan wawasan data adalah hal yang penting untuk saling melengkapi dalam pengambilan keputusan secara efektif. Intuisi berperan sebagai perolehan informasi secara cepat tanpa dilakukan analisis mendalam. Data berperan sebagai bukti kuat yang mampu dianalisis untuk membuat suatu keputusan, identifikasi, dan prediksi secara efektif. Di sini merupakan tahap-tahap yang dilakukan untuk memperoleh wawasan pada data, yaitu transform dataset, visualisasi, lalu menganalisis dan menyimpulkan, lalu mendapatkan wawasan dari data tersebut. Nah, pada studi kasus di sini menggunakan dataset kualitas udara, yang dimana di sini terdapat variabelnya. Ini merupakan kadar-kadar yang dibutuhkan saat mendeteksi kualitas udara. Kemudian dilakukan banyak pertanyaan analisis untuk mendapatkan wawasan dari data tersebut. Di sini dilakukan pendefinisian rata-rata pada kadar O2 dan diurutkan. Dan di sini merupakan kode untuk menampilkan hasil visualisasi dari tabel tersebut. Kemudian untuk pertanyaan kedua, yaitu dilakukan penganalisisan rata-rata pada variabel PM10, lalu diurutkan dari yang mulai yang terkecil, lalu di sini didefinisikan kode untuk membuat visualisasi data dan memberikan penekanan warna pada stasiun memiliki rata-rata PM10 yang paling rendah. Kemudian yang terakhir di sini dilakukan pendefinisian daytime per bulan ya, agar tidak terlalu rumit. Lalu kemudian dihitung rata-rata setiap bulan dan dilakukan visualisasi data berupa grafik garis. Lalu kemudian dapat disimpulkan stasiun yang memiliki rata-rata kadar SO2 yang paling rendah adalah Dingling, disusul oleh Huairou dan Sunyi. Stasiun yang kedua yang memiliki kualitas udara terbaik berdasarkan indikator PM10 adalah Dingling, Huairou, dan Changping. Semakin sedikit kadar PM10 yang dihasilkan, maka semakin bagus kualitas udaranya. Lalu pergerakan kadar CO pada semua stasiun dengan seluruh rentang waktu mengalami perubahan yang signifikan seperti yang dilihat pada visualisasi sebelumnya. Nah, berdasarkan grafik, rata-rata kadar CO paling tinggi terjadi pada bulan Januari tahun 2016. Di sini kita mendapatkan kesimpulan tentang data tersebut, lalu kita telah mendapatkan wawasan yang dapat dihasilkan dari data tersebut. Kemudian yaitu mata kuliah pengenalan pola. Pengenalan pola adalah sebuah bidang yang berkaitan dengan pengenalan mesin terhadap sebuah keteraturan yang penting dalam suatu hal yang kompleks. Pengenalan pola dapat dilihat sebagai masalah yang berkaitan dengan kategorisasi sebagai proses induktif, analisis struktur, metode diskriminasi, dan lain sebagainya. Pengenalan pola bertujuan untuk mengklasifikasikan objek ke dalam banyak kategori atau kelas. Hal ini juga merupakan bagian integral dari sebagian besar sistem machine learning yang dibangun untuk pengambilan keputusan. Sistem
pengenalan pola yang didasarkan pada metode pattern recognition apapun mencakup 3 proses yang berbeda dan saling berhubungan. Pertama yaitu pengolahan data, selanjutnya itu analisis dan klasifikasi pola yang ada pada data tersebut. Pengolahan data mencakup proses perubahan informasi asli pada data menjadi vektor yang dapat diproses oleh komputer. Kemudian analisis pola mencakup pemrosesan data berupa vektor seperti pemilihan serta ekstraksi vektor, kompresi dimensi data, dan lain sebagainya. Tujuan dari pengklasifikasian pola adalah mengambil informasi penting yang dihasilkan dari proses analisis pola untuk melatih komputer agar dapat menentukan dan menyelesaikan masalah terkait tugas klasifikasi. Pada studi kasus, di sini saya menggunakan decision tree untuk menganalisis, mengklasifikasikan jamur yang bisa dimakan atau tidak. Di sini pertama-tama yaitu yang pertama dilakukan mengubah hal-hal tersebut seperti contohnya warna coklat, merah, dan bentuk batang dan lain sebagainya menjadi one hot encoding. Kemudian dilakukan pemisahan dataset di mana dapat dilakukan kadar pengumpulan informasi, yaitu misalnya contoh di sini informasi yang dikumpulkan dari pemisahan akar dan topi dari jamur tersebut menghasilkan 0,03, menghasilkan nilai 0,03. Nah, kemudian fungsi ini bertujuan untuk memilih pemisahan fitur yang terbaik. Dihasilkan pemisahan fitur yang terbaik adalah fitur 2, yang dimana fitur solitary. Nah, di sini kode yang terakhir berfungsi untuk menghasilkan hasil akhir pada klasifikasi. Nah, hasil akhirnya dapat dilihat di sini, yaitu pengklasifikasian jamur dapat dilakukan dengan baik, yaitu awalnya melakukan pemisahan pada fitur solitary, kemudian pada fitur topi, dan kemudian pada fitur stock shape. Kemudian dihasilkan pengklasifikasian akhir yang dimana terdapat jamur yang boleh dimakan atau tidak, terus beracun, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu visi komputer. Visi komputer adalah kombinasi dari pengolahan citra dan pengenalan pola. Hasil dari proses visi komputer adalah pemahaman gambar. Pengembangan bidang ini dilakukan dengan mengadaptasi kemampuan penglihatan manusia dalam mengambil informasi. Visi komputer adalah sebuah ilmu yang berfokus pada ekstraksi informasi dari gambar, berbeda dengan grafik komputer. Salah satu cara untuk melakukan tugas visi komputer ini adalah menggunakan metode convolutional neural network. CNN adalah algoritma pembelajaran mendalam yang populer. Umumnya digunakan untuk menganalisis citra seperti pengenalan objek, klasifikasi objek, dan lain sebagainya. CNN merupakan arsitektur jaringan untuk pembelajaran mendalam yang belajar langsung dari data dengan menghilangkan kebutuhan untuk melakukan ekstraksi fitur secara manual. Nah, di sini merupakan arsitektur dari convolutional neural network yang terdiri dari convolutional layer, polling layer, dan fully connected layer. Convolutional layer tersendiri bertujuan untuk menganalisis fitur dan pengenalan pola, yaitu kemudian polling layer yang mereduksi dimensi pada data, dan selanjutnya adalah fully connected layer yang menghubungkan antara preproses tersebut dengan layer-layer berikutnya seperti dense layer dan lain sebagainya. Kemudian di sini pada studi kasus saya menggunakan MNIST Sign Language, di mana di sini dilakukan pemisahan antara train dataset dan validation dataset. Kemudian di sini merupakan arsitektur model di mana terdapat layer rescaling agar menormalisasi data. Kemudian terdapat dua layer convolutional dan max pooling. Kemudian dimensi tersebut direduksi dan disatukan dalam flatten layer, dan kemudian dua dense layer. Kemudian di sini merupakan hasil trainingnya. Dapat dilihat dari gambar tersebut, semakin bertambahnya epoch, akurasi dapat meningkat, dan semakin bertambahnya epoch, lossnya juga semakin berkurang. Kemudian itu pengenalan citra digital. Pengenalan citra digital menyatakan pemrosesan gambar dua dimensi melalui komputer digital. Lalu kemudian menurut effort, pengolahan citra adalah istilah umum untuk berbagai teknik yang berfungsi untuk memanipulasi dan memodifikasi citra dengan berbagai cara. Pengolahan citra digital dikaitkan pada augmentasi gambar untuk proses pengolahan citra. Augmentasi gambar bertujuan untuk memperbanyak data pelatihan dengan membuat variasi baru pada gambar asli secara acak, namun tetap menjaga label kelasnya agar sesuai. Inti dari augmentasi data adalah meningkatkan kemampuan model dalam memahami dan menganalisis data. Salah satu metode yang digunakan adalah melalui modifikasi kecil pada gambar untuk menghasilkan versi baru yang tetap mewakili data aslinya. Nah, di sini merupakan workflow dari pengolahan citra digital,
Yang pertama itu citra digital, dan citra digital ini mencakup perbaikan citra dan lain sebagainya. Lalu dilakukan analisis citra atau pengenalan pola. Pada studi kasus, kami menggunakan Cat and Dog dataset. Pertama-tama dilakukan pemisahan antara training dataset dan validation dataset, kemudian dilakukan augmentasi model. Di sini saya melakukan metode flip secara horizontal, lalu kemudian metode rotasi dengan derajat 0,2, dan bagian yang kosong karena pemrosesan rotasi gambar diisi dengan nearest atau diisi dengan pixel-pixel terdekat, lalu kemudian translasi yang merupakan pemindahan objek dan diisi juga dengan pixel terdekat, lalu kemudian dilakukan zoom atau pembesaran gambar. Kemudian di sini merupakan arsitektur modelnya dan berakhir pada dense layer. Di sini terdapat pelatihan data. Nah, hasil yang dihasilkan dari pelatihan data tersebut menunjukkan tidak terjadinya overfit karena tidak menunjukkan selisih antara training akurasi dan validation akurasi yang tinggi. Sebaiknya hal tersebut juga berlaku pada loss. Tidak terdapat selisih yang jauh antara training loss dan validation loss. Kemudian framework pengembangan perangkat lunak. Framework pengembangan perangkat lunak adalah proses untuk menyediakan struktur komponen dan fungsi yang dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi atau perangkat lunak. Framework dapat berupa software atau library yang dapat membantu pengembang untuk membuat aplikasi dengan lebih efisien dan efektif. Salah satu metode yang diterapkan dalam studi kasus pada mata kuliah pengembangan framework perangkat lunak adalah Agile Software Development. Di sini tahapan workflow pada metode Agile Development adalah requirements atau permintaan atau kebutuhan, dan selanjutnya itu plan atau perencanaan, kemudian design atau design, release atau pendeployan, dan track dan monitor, yaitu pengawasan dan pemeliharaan. Salah satu contoh dari Agile Development adalah Scrum Team. Scrum Team adalah tim kecil yang terdiri dari satu Scrum Master, satu Product Owner, dan beberapa developer. Tim ini bekerja secara mandiri tanpa sub-tim atau hierarki dan berfokus pada satu tujuan utama, yaitu produk goal. Anggota tim memiliki kesempatan yang beragam dan lengkap, sehingga dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan yang diperlukan dalam satu sprint. Mereka juga bersifat mandiri dalam menentukan siapa yang mengerjakan tugas tertentu, kapan harus dilakukan, dan bagaimana caranya. Di sini merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh metode Scrum Team. Lalu di sini pada studi kasus saya menggunakan saat pengerjaan capstone project, yang dimana pada tahap pertama itu sprint planning, dimana kami melakukan pendefinisian dan perencanaan berbagai tugas yang akan dilakukan. Yang kedua adalah daily scrum. Di sini scrum team memungkinkan untuk berbagi tentang kendalanya, lalu proses yang dikerjakan selama harian itu bagaimana. Lalu di sini juga melanjutkan kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas sesuai dengan masing-masing peran pada developer. Kemudian itu sprint review. Di sini tim melakukan pengkonsultasian terkait proses yang telah dilakukan. Nah, di sini pada tim kami sedang mempresentasikan progres yang telah dilakukan selama kurang lebih 1 bulan, dan mendapatkan masukan dari advisor untuk meningkatkan kinerja pada aplikasi yang kami buat. Lalu di sini yang terakhir yaitu sprint retrospektif, di mana dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja model. Pada awalnya, tim kami menggunakan transfer learning dari GPT-2, namun model tidak bekerja secara optimal. Setelah itu, tim kami memutuskan untuk mengganti model machine learning dengan menggunakan metode bidirectional STM dan menghasilkan kinerja model yang jauh lebih optimal. Nah, di sini merupakan pengintegrasian model machine learning, di mana di sini kami menggunakan Flash API. Yang pertama yaitu membuat model yang telah dibuat sebelumnya dan mengaplikasikan tokenizer sebanyak 10.000 kata. Lalu kemudian melakukan pendefinisian endpoint. Yang pertama itu endpoint slash yang menentukan bahwa API dari model STM telah berjalan. Yang kedua yaitu endpoint CBT yang memungkinkan untuk pemrosesan data input, lalu menyocokkannya pada dataset, lalu kemudian memberikan output yang sesuai, yang berupa prediksi teks atau klasifikasi teks. Pada tahap ini dilakukan pengaktifan aplikasi dalam web localhost dengan port 5000, di mana API dapat berjalan secara lokal. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.